Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Diana Rahmawati, mahasiswa S3 Teknik Geologi UGM. Nah, di sini yang terhormat Bapak Profesor Sugeng Sabto Surjono selaku dosen pengampu mata kuliah eksplorasi dan pemodelan, khususnya bagian Geologi Indonesia. Jadi ini adalah tugas pengganti UTS. Saya akan menerangkan framework geologi Indonesia secara garis besar. Uh, saya akan share screen, Pak. Oke, ini adalah outline dari presentasi saya hari ini. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 11 sub bagian. Yang pertama adalah tatanan geologi Indonesia, kemudian yang kedua adalah rekonstruksi geologi dari Kepulauan Indonesia, yang ketiga adalah geologi Sumatera, kemudian geologi paparan Sunda, geologi Jawa Madura, geologi Kalimantan, geologi Selat Makassar, geologi Sulawesi, geologi Bali dan Nusa Tenggara, geologi Maluku dan Laut Banda, serta yang terakhir adalah geologi Papua. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah prolog dari presentasi saya di hari ini. Ada cuplikan dari Van Bemmelen di tahun 1949. Uh, the East Indian Archipelago is the most intricate part of the Earth's surface. The East Indies are an important touchstone for conception on the fundamental problems in geological evolution of our planet. Nah, untuk yang kedua, di sini saya juga menyitir dari Sukamto dan Purbo Hadiwijoyo di tahun 93, yaitu dari segi ilmu kebumian, Indonesia benar-benar merupakan negara yang memiliki daerah yang sangat menarik. Kepentingannya terletak pada rupa buminya, jenis dan sebaran endapan mineralnya, serta energi yang terkandung di dalamnya, keterhuniannya, dan ketektonikaannya. Nah, prolog tadi akan membuka tatanan geologi regional Indonesia. Baik, kita mulai saja. Ini adalah rekonstruksi dari plate tektonik dunia dari Hamblin and Christiansen di tahun 2009. Nah, di sini kalau diperhatikan pada kotak hitam, ini adalah wilayah geologi Indonesia. Dari sini kita bisa membedakan ada garis yang berwarna hijau dan ada garis yang berupa garis hitam dan merah seperti ini. Ini merupakan batas lempeng atau boundary plate. Untuk garis yang berwarna hijau, ini menunjukkan batas convergent plate boundary, sedangkan yang garis yang ada warna merahnya seperti ini, jika kursor saya terlihat ya, ini adalah batas-batas divergen, yaitu saling bertemu. Sedangkan untuk uh, simbol yang berlawanan seperti ini ya, ini dimaksudkan dengan transform plate boundary. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Indonesia itu terbentuk dari 5 interaksi lempeng. Sebenarnya ada 3, cuma karena lebih dispesifikkan lagi ada 5 tektonik yang bekerja, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Australia, kemudian lempeng Pasifik di sini bisa dibagi menjadi 2 sebenarnya, ada lempeng Carolina dan lempeng Filipina atau sering disebut dengan Mindanao. Kemudian di bagian selatan kita punya lempeng Hindia. Nah, ini adalah konfigurasi dari basement geology and tectonic setting dari Southeast Asia. Kita lihat di sini konfigurasi Indonesia ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Sumba, Timor, Sulawesi, Bandasi, dan uh, Papua. Bisa dilihat yang warna hitam ini merupakan lempeng-lempeng Eurasia, di mana dia tersebar di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ya, sebenarnya Pulau Sumba ini merupakan bagian dari Sundaland juga. Ini merupakan Kreten, ya. Kemudian yang di
beri simbol titik-titik ini adalah marginal sea. Kemudian ada ocean plates di sini dengan warna yang diagonal seperti ini dan ini adalah transisi kompleks yang berwarna yang tidak diberi warna. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi ini, sebenarnya Indonesia ini terbentuk dari dua paparan secara garis besar, yaitu paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Kita ketahui di sini ada tulisan oldest and youngest. Nah, oldest di sini adalah menggambarkan tentang historis dari tektonik itu sendiri. Kita ketahui bahwa sejarah tektonik Indonesia itu sangat panjang dilalui oleh Pulau Sumatera sehingga ini punya sejarah yang lebih tua dibandingkan dengan daerah Papua atau kepulauan di Indonesia bagian timur. Saya rasa itu. Kemudian di tengahnya ada interaksi berbagai macam uh, pertemuan lempeng di sini yang membentuk Laut Banda, Busur Banda atau Banda Art yang yang dibatasi oleh satu dalaman. Ini adalah batas subduksi yang disebut dengan dalaman Weber atau Weber Deep. Baik, ini adalah penampang. Penampang ini saya ambil dari Darman di 2012. Di sini menggambarkan dari sayatan A hingga B, menggambarkan banyak sekali interaksi lempeng tektonik. Contohnya yang dari barat ya, kita mulai dari barat yaitu Indian Ocean, kemudian ada Pulau Sumatera di sini. Kita lihat banyak sekali uh, vulkanisme yang terjadi di sini yang membentuk satu uh, punggungan yang dinamakan dengan barisan mountain. Kemudian di sini ada South and Central Sumatera Basin, ini terbukti sangat banyak sekali menyimpan energi dan sumber daya ya. Kemudian kita ke Selat Karimata, kemudian ada Borneo. Nah, di Karimata Strait ini kita punya banyak sekali rifting dari ASEAN Plate yang merupakan batas dari Sunda Platform. Kemudian di Borneo ini kita punya Barito Basin, kemudian ada Meratus Mountain juga. Kemudian masuk ke daerah Paternoster, ini adalah Makassar Strait, yang ini masih menjadi perdebatan apakah dia merupakan bagian dari kerak benua atau bagian dari kerak samudra. Kemudian kita masuk ke Sulawesi, di sini juga terjadi vulkanisme ya, banyak sekali karena memang Sulawesi tersebut punya interaksi dari beberapa teran-teran tektonik yang nantinya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian ini adalah Pulau Buton. Kita lihat sendiri di konfigurasi Buton ini banyak sekali apa namanya ya megatrust begitu ya di digambarkan dengan garis-garis yang naik-naik seperti ini. Kemudian kita masuk ke Banda Deep. Banda Deep di sini sesuai dengan namanya dia sangat dalam dan di sini ada Banda Oceanic Plate yang diwakili oleh warna ungu. Ini terjadi ada banyak sekali sesar di situ karena memang dia merupakan zona subduksi atau batas dari subduction zone. Kemudian kita masuk ke Banda Arc, ini adalah busur terluarnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam Australian Plate. Nah, ini sudah menjadi Laut Arafura. Bisa dilihat legendnya di situ dari warna hijau hingga hijau yang menggambarkan Australian Continental Crust sampai dengan warna biru yang menggambarkan sifat oceanic. Baik, selanjutnya ini adalah HAL, rekonstruksi dari HAL tahun 2012. Nah, dari sini kita ketahui sebenarnya HAL memberi warna yang berbeda-beda untuk menginformasikan interaksi antar lempeng. Contoh adalah lempeng Eurasia yang diberi warna kuning, kemudian lempeng Australia yang diberi warna merah, kemudian di bagian timur kita punya timur tapi lebih ke utara sebenarnya. Ini adalah lempeng Pasifik yang sebenarnya bisa dipecah menjadi dua yaitu ada lempeng Carolina dan lempeng Filipina atau yang biasa kita sebut dengan lempeng Mindanao. Sedangkan di bagian selatan kita punya lempeng Hindia juga. Jadi bisa dilihat di sini bahwa Sulawesi merupakan pulau yang sangat colorful dalam dalam hal interaksi lempeng sehingga Pulau Sulawesi sendiri menyimpan banyak sekali potensi, baik itu negatif atau positif. Positifnya adalah
di interaksi lempeng ini dia menyimpan banyak sekali sumber daya, baik itu mineral dan konservasi energi. Kemudian yang potensi negatifnya adalah potensi kebencanaan, contohnya adalah kegempaan. Baik, selanjutnya ini adalah rekonstruksi dari Metcalfe di tahun 2017. Beliau membuat rekonstruksi mulai dari karbon akhir hingga Permian awal, dan di sini digambarkan dengan jelas bahwa ada tiga teran tektonik yang saling bekerja. Ini sebenarnya satu bentuk teran yang menggambarkan subduksi begitu ya. Jadi kita mulai saja di bagian kiri kita punya Gondwana. Gondwana di sini terus melakukan rifting-rifting kecil dibuktikan dengan warna hijau di sini. Kemudian nah laut ini disebut dengan paleotetis. Jadi pada karbon akhir itu masih masih berkembang paleotetis sebelum akhirnya di Middle Trias dia sudah pecah dan menjadi mesotetis. Lempeng-lempeng ini terus berinteraksi ya, teran-teran 1, 2, dan 3 ini terus mendekat. Nah, di Middle Permian ini Gondwana pecah menjadi lempeng yang dinamakan dengan Sibumasu. Nah, Sibumasu ini terus bergerak menunjam sampai di Middle Triassic dia benar-benar menunjam dan berinteraksi dengan dua lempeng yang di sebelah timur ini ya. Kita ketahui ini adalah lempeng Indo-Cina. Nah, kemudian pada early Jurassic konfigurasinya sudah seperti ini. Baik, kita selanjutnya menuju ke pembagian teran geologi menurut Metcalfe juga. Beliau telah membagi teran tektonik Indonesia menjadi 19 teran, mulai dari yang di nomor 1 yaitu teran East Java atau Jawa Timur, yang di nomor 2 itu adalah teran Bawean, hingga nomor 19 yaitu teran di West Irian Jaya. Nah, ini adalah dua visual yang berbeda yang mengilustrasikan Indonesia di dalam kaitannya dengan histori geodinamiknya. Yang di gambar sebelah kiri, Bapak Ibu, ini diketahui dari Indonesia dalam tektonik lempeng ya. Tadi hanya ada 5 tektonik yang berinteraksi, sedangkan di dalam Indonesia yang di dalam tektonik teran ini terjadi banyak sekali interaksi. Ada 19 lempeng. Kita lanjut. Nah, ini adalah rekonstruksi dari hal. Ini saya pecah dari 150 juta tahun di terakhir ya. Jadi Indonesia sama sekali belum terbentuk, tapi Pulau Sumatera sudah ada di situ. Kita lanjut lagi ke 50 tahun. Ternyata Kalimantan sudah ada dan dia saling memutar seperti ini. Jadi sebenarnya Indonesia itu telah mengalami rotasi seperti itu. Sampai dengan late Miocene, konfigurasi Indonesia sudah jauh lebih uh, terdefinisi, namun Pulau Sulawesi belum terjadi. Nah, ini unik sekali bahwa uh, bagian paling timur Indonesia yaitu Pulau Papua. Kalau kita lebih spesifik lagi di punggungan Papua itu merupakan uh, menyimpan sejarah tektonik yang termuda, yaitu hanya sekitar 5 sampai 3 juta tahun saja. Nah, itu ya juga yang menyebabkan bahwa Indonesia ini masih didominasi oleh keragaman dalam hal maturity dari migasnya. Pada umur yang sama, di Sumatera itu sudah termetamorfkan begitu ya. Tapi di umur yang sama, di bagian Papua itu masih immature, sehingga ini yang dikejar untuk eksplorasi dan pengembangan dari sumur-sumur migas yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan peta cekungan sedimen di Indonesia. Ini ada banyak sekali dan ada warna-warnanya juga, di mana yang diwakili oleh warna kuning ini adalah cekungan-cekungan yang berumur tersier, yaitu sekitar Miosen, ya, Miosen. Kemudian yang warna oranye itu adalah cekungan-cekungan yang berumur uh, uh, apa namanya ya, lebih tua seperti itu. Baik, ini adalah Phanerozoic Global Temperature, Bapak Ibu. Ini adalah saya ambil dari Paleomap Project. Kita ketahui bahwa di sini banyak sekali, ternyata sepanjang waktu itu bumi mengalami fluktuasi dari global temperature sampai dengan sekarang. Kita khususkan saja di
zaman Paleogen hingga present ya. Ini terjadi banyak sekali fluktuasi dalam hal temperatur global. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap biodiversitas yang terjadi di dalamnya. Nah, baik, ini adalah rekaman stratigrafi yang sudah dijejer-jejer dari Pulau Sumatera, di Jawa, Kalimantan, dan sampai dengan Natuna, bahkan berlangsung sampai dengan Irian Jaya to Timor Region. Nah, dari sini sebenarnya kita harus berlatih untuk bisa membandingkan sejarah-sejarah yang sudah dialami dari basin-basin yang punya ceritanya sendiri-sendiri, mulai dari basin-basin yang ada di North Sumatra Basin, Central Sumatra Basin, sampai dengan South Sumatra Basin yang sangat kaya akan migas. Kemudian kita beralih di Jawa. Jawa juga punya Northeast Java yang merupakan salah satu cekungan yang terbesar di Indonesia. Kemudian kalau kita beralih di Kalimantan juga, khususnya Kalimantan Timur ya, kita punya Delta Mahakam di situ, kita punya sejarah uh, sedimentasi fluvio-deltaik yang cukup panjang perjalanannya. Saya rasa itu untuk konfigurasinya memang ada beberapa cekungan-cekungan yang memiliki hiatus yang cukup lama, yang dibuktikan dengan tidak adanya rekod stratigrafi yang ada di situ, namun juga ada beberapa yang punya rekaman stratigrafi yang cukup komplit. Ini contohnya di bagian timur ini ya, Timor Region, kita bisa lihat di sini rekaman stratigrafinya cukup komplit, bahkan kita lihat dari zaman uh, karbon ya. Di sini ada zaman karbon. Cukup komplit. Baik, ini adalah summary dari tectonic theories discussing the geodynamic of Indonesia, mulai dari rekaman geosinkline ya. Jadi teori geosinkline ini oleh Molengraaff di tahun 1920. Kemudian di sampingnya kita punya teori undasi. Ini dikemukakan oleh Van Bemmelen di tahun 1933. Kemudian selanjutnya kita punya teori plate tektonik. Nah, ini cukup fenomenal pada saat itu. Ini oleh Hull di tahun 2012. Kemudian selanjutnya kita juga punya teran tektonik. Ini dikemukakan oleh Metcalfe. Kemudian sebenarnya jauh sebelum Metcalfe mengemukakan teorinya tentang teran tektonik, sebenarnya lebih dulu terjadi teran akresi ini oleh Ingram dan kawan-kawan di tahun 2004. Dan setahun setelahnya ini ada teori namanya mantel plum tektonik. Nah, ini merupakan mantel tomografi di Indonesia. Jadi ini merupakan penampang dari vertical section dari P-wave. Nah, yang kita ketahui bahwa asimilasi magma itu jika prosesnya cepat, maka magma yang dihasilkan akan bersifat lebih basah, sehingga uh, batuan-batuan yang akan dihasilkan atau record stratigrafinya akan membentuk batuan beku yang bersifat lebih basah. Namun jika asimilasi magmanya lambat atau berlangsung lama, maka batuan beku yang terbentuk akan bersifat lebih asam. Baik, itu dulu chapter pertama sebagai rekonstruksi tatanan geologi Indonesia. Kita beralih ke section selanjutnya.